dibuka. Oleh adik Abigail. Adik Abigail boleh untuk pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah. Bimbinglah kami dari awal ibadah hingga akhir ibadah Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Amin. Oke, terima kasih Abigail. Oke, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan buka dengan lagu dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, baik, yang kedua dikali. Pasca sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpah, lagu hai amat merdu, kasih dan damai besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Adik-adik, kita akan baca Mazmur. Mazmur kita pada hari ini diambil dari Mazmur 56, dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-14. Ayat yang pertama sampai ayat yang 14. Untuk baca Mazmur, boleh minta bantuan apa ya, kita lihat di sini ada siapa aja. Boleh minta bantuan Kiki untuk baca Mazmur. Oke, Kak. Untuk yang tercetak keluar, ke dalam akan dibacakan oleh kakak, untuk ke dalam akan dibacakan oleh Kiki. Oke, kita baca Mazmur dari Mazmur 56. Percayaan pada Allah menurut dalam kesusahan. Untuk memimpin biduan menurut pohon-pohon terbantin yang jauh, diktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak aku. Maaf, Kak, tadi ayat berapa, Kak? Mazmur 56, Iya. mulai ayat yang kedua berarti sekarang.
Oh iya. Oke. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak Sepanjang aku. hari orang-orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku Aku ini ini percaya percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji. pada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu. Mereka mengintip, mengamat-amati langkahku. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawa. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dasarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah melepaskan aku daripada maut, Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Terima kasih untuk Niki sudah membantu untuk membaca Mazmur. Dan sekarang kita akan mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mau masuk dalam pemberitaan firman, kita mau siapkan hati kita, mau fokus untuk mendengarkan dan supaya hanya suara Tuhan yang bisa kita dengar, bukan suara yang lain. Untuk itu kita akan nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 110, Tenanglah Kini Hati. Hatiku berserah penuh tanganku dipegang ayat yang kedua ya adik-adik. Di malam gelap benar, di taman indah dan segar, di taman indah tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tenangku dipegang. Hatiku serahku dipegang teguh.
Jadi kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan dibawakan kata fakta. Silakan Tante Marta. Semuanya, adik-adik, kakak Layan. Kita akan siapkan untuk pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan siapkan dulu, kita akan buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul, pasal 13, ayat 1 sampai 3. Sudah semuanya? Sudah kita siapkan? Ya, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tenangkanlah hati kami pada pagi hari ini dalam ibadah Pelkat Teruna. Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada kami semua, baik hamba-Mu, adik-adik Layan, kakak-kakak Layan yang saat ini bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberikan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami memahaminya dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kiranya kita boleh mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Adik-adik, kakak Layan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam sebuah persekutuan atau komunitas atau kelompok, dalam sebuah komunitas itu, misalkan ini, kalau komunitas catur, pasti ketika mereka bertemu, ketika mereka berkumpul, yang dibicarakan adalah sekitar catur. Kalau kita sebuah kumpulan sepak bola, pasti ketika kita bertemu, mereka bersatu, yang dibicarakan pasti yang berkaitan dengan sepak bola itu. Dari awal sampai akhir, mulai dari bagaimana mereka bisa mengalahkan, bagaimana permainan yang cantik, orang-orangnya, bahkan pertandingan-pertandingan baik tingkat nasional sampai tingkat internasional, mereka akan selalu membicarakan tentang hal yang
sedang mereka geluti itu. Nah, kita melihat dari kisah para rasul ayat 13 ini, ada kelompok di sini disebut jemaat di Antiokhia. Di Antiokhia ini kita tahu semua bahwa di tempat inilah pertama kali orang pengikut Yesus disebut Kristen. Karena di Antiokhia ini begitu berkembang pesat pengabaran Injil. Dan kita lihat di sini, di situ ada, di dalam ayat 1 dikatakan ada Barnabas. Ada juga Simeon. Ada juga Lukius, Menahem, dan juga Saulus. Mereka dipersatukan di dalam satu persekutuan yang indah. Ketika mereka sudah menerima Roh Kudus, ketika Roh Kudus sudah dicurahkan dalam diri mereka, mereka punya semangat yang menggebu-gebu, punya kerinduan yang begitu dalam, sehingga di dalam setiap pertemuan mereka memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus pada waktu mau terangkat ke surga, dia katakan bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Dan ketika menerima Roh Kudus, mereka bisa bersaksi. Tidak hanya di Yerusalem, tapi di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, ketika persekutuan mereka, jemaat di Antiokhia ini, yang di sini dikatakan terdiri dari nabi dan pengajar. Mereka, kita lihat di sini, mereka ayat 2, dalam kaitannya pengutusan untuk Barnabas dan Paulus, atau yang disebut Saulus pada waktu itu, mereka berpuasa. Ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Mereka, kita lihat ketika beribadah, mereka juga berdoa, memuji Tuhan, berpuasa bahkan ya. Mereka begitu berkobar-kobarnya mempelajari kebenaran firman Allah. Mereka berkobar-kobar untuk memberitakan kabar baik. Ketika dalam situasi mereka yang sedang mereka bersekutu, beribadah, berpuasa, kita melihat dari sini bahwa mereka benar-benar satu kelompok, satu persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Mereka membicarakan mengenai kebenaran firman Tuhan, kabar yang mereka dengar, dan Roh Kudus yang sudah mencurahkan Roh Kudusnya dalam hati mereka, sehingga mereka di dalam persekutuannya, mereka dipersatukan di dalam Kristus, dari berbagai asal mereka bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan, beribadah kepada Tuhan, belajar bersama. Di ayat kedua ini, Roh Kudus mengkhususkan untuk Barnabas dan Saulus untuk satu tugas yang sudah ditentukan, yaitu untuk pergi, untuk keluar, ya, untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Nah, disinilah mulainya pengkabaran Injil Paulus dan Barnabas ke bangsa-bangsa yang lain. Kalau kita selanjutnya membaca kisah para rasul, selanjutnya kita lihat pelayanan, pemberitaan firman, kabar sukacita, keselamatan yang
diberitakan oleh Paulus kepada bangsa-bangsa. Sekalipun Paulus tidak mudah memberitakan firman Tuhan, itu tidak mudah. Memberitakan firman Tuhan banyak tantangannya. Tetapi karena Roh Kudus yang mengutus Barnabas dan Saulus atau Paulus, membuat mereka punya keberanian, mereka punya kemampuan, mereka tidak takut. Itu kuasa Roh Kudus sendiri yang menuntun mereka, yang mengajar mereka, yang memampukan mereka melewati berbagai penderitaan. Di ayat ketiga, ketika mereka tahu bahwa Paulus dan Barnabas diutus oleh Roh Kudus untuk keluar memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita, mereka bersama-sama berpuasa dan berdoa. Ya, ayat 3 katakan, maka berpuasa dan berdoalah mereka. Kita lihat di sini kekusukan pada waktu itu, persekutuan di Antioquia ini. Mereka benar-benar melakukan pekerjaannya dalam pimpinan Roh Kudus. Mereka berpuasa dan berdoa untuk semua pekerjaan yang akan mereka kerjakan, yang akan mereka lakukan, terkhusus terlebih untuk Barnabas dan Paulus yang akan diutus untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan tentang Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib dan sudah bangkit dan sudah naik ke surga dan sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada mereka yang percaya. Setelah mereka berpuasa, berdoa, dan mereka menumpangkan tangan ke atas Barnabas dan Paulus, mereka mempersilahkan Barnabas dan Saulus pergi untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada bangsa-bangsa yang belum mendengar. Nah, adik-adik, kita semua yang mendengar di pagi hari ini di ibadah Pekat Teruna, apakah Roh Kudus juga ada di dalam kehidupan kita? Kalau kita Pekat Teruna ini di dalam persekutuan yang sudah dipersatukan Kristus di dalam satu wadah, yaitu Pekat Teruna GPIB Bethel Bandung. Kita bagian kecil dari kelompok-kelompok yang lain. Nah, di sini kita juga dipanggil, diutus untuk memberitakan kabar baik yang sudah kita terima. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah dipersatukan di dalam satu persekutuan. Untuk saat ini, adik-adik ada di Pekat Teruna. Di sini kita di Pekat Teruna ini, apakah kita juga sudah membawa kabar baik, kabar sukacita yang sudah kita terima kepada orang lain? Di sini kita melihat bahwa sekarang ini, saat ini, rasanya sulit kita bisa bertemu orang untuk mengabarkan kabar sukacita kepada orang lain, karena kita beribadah aja masih virtual karena pandemi. Tapi di zaman digital yang teknologi yang sudah begitu berkembang pesat, ternyata kita bisa
kita bisa membawa kabar baik kepada orang luar di sana. Ya. Masih banyak orang yang belum mendengar kabar baik, keselamatan dalam Yesus Kristus. Tapi melalui media sosial yang sudah banyak sekarang ini, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa melakukan banyak hal. Kalau dulu kita mendengar firman Tuhan mungkin dari orang lain, ya. Kalau kecilnya memang Kristen, pastinya dari orang tua, ya, bawa ke gereja, sekolah minggu, kita mendengar kabar baik. Tapi di sana, di luar sana, masih banyak orang yang belum mendengar kabar baik. Tapi melalui media sosial yang ada, lewat IG, vlog-vlog yang lain, bahkan bisa Facebook, bisa banyak hal yang ada di media sosial, kita bisa memberikan hal-hal yang baik, yang di dalamnya kabar sukacita itu didengar oleh banyak orang. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai teruna, ya kita ini masih kecil, bagaimana ya melalui teladan hidup kita dulu, dari adik-adik dulu, ya, cara menjalani kehidupan di tengah-tengah keluarga kita. Dalam pandemi ini banyak sekali hal-hal yang membuat dunia ini banyak orang yang susah, banyak orang yang mengalami kesusahan, kesulitan, baik di dalam ekonomi, dalam mungkin kita anak adik-adik teruna, itu urusan orang dewasa, ya, urusan orang dewasa. Tapi kita mau belajar sebagai teruna, sebagai adik-adik yang masih ya semua minta orang tua. Kita masih ada di bawah naungan, bimbingan, pimpinan orang tua. Tapi kita bisa melakukan hal-hal yang bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita mengalami sukacita, mengalami hal-hal yang baik dari kehidupan kita. Saya melihat ada satu keluarga, ya, di situ ada anak kecil usia SD. Dia bisa di dalam keluarga itu suka beli makanan, minuman, ada botol-botol kecil. Dia kumpulin, ya. Dia kumpulin plastik, aqua, botol-botol, disatukan, dipisahkan dari sampah-sampah yang lain. Kemudian dia taruh itu botol-botol kosong itu di plastik khusus, kemudian ditaruh di teras rumah. Kemudian ada pemulung, dia, Pak, ini Pak ada botol-botol. Itu contoh, ya, contoh kita bisa membawa dampak yang baik untuk orang lain. Itu hal kecil sekali, hal yang nggak ada sepertinya hal yang sepele, tapi hal itu adalah sesuatu yang baik. Pemulung bisa bilang terima kasih. Dia sangat-sangat senang, walaupun hanya botol-botol bekas. Itu salah satu contoh. Dan masih banyak lagi yang adik-adik bisa lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang punya adik, ya, yang punya kakak, kita bisa berbagi, bisa melakukan hal-hal kecil yang membuat orang senang, membuat apa yang kita lakukan mereka senang. Ya. Adik-adik yang sudah senang main di dunia medsos, ya, mungkin bisa dalam komen-komen yang baik, pasang status yang di situ
rasa syukur kita, kita bersyukur, hal-hal yang baik yang bisa kita katakan. Ya. Kadang-kadang Tante kalau lihat komen-komen yang Tante suka lihat komen-komen untuk Jokowi. Ya. Kadang-kadang, aduh, masih ada orang-orang yang komennya sangat-sangat tidak baik. Ya. Komen-komennya, kata-katanya kurang bagus. Rasanya kadang sedih ya, kenapa masih ada orang yang berkomen seperti ini. Nah, kita bisa memanfaatkan media sosial yang kita ada sekarang. Kita bisa melakukan, memberitakan kabar baik itu melalui media sosial. Daripada kita sehari-hari, Tante mau tanya nih ya, untuk adik-adik teruna ini. Setiap hari apakah kita lebih mengutamakan membaca firman Tuhan, berdoa, atau kita lebih asik dengan game online kita, dengan nonton film-film anime atau apa, atau kita melakukan hal-hal yang kita sampai lupa dengan firman Tuhan. Tante berharap adik-adik terunan GPIB Bethel tidak melakukan hal itu dengan, bukan berarti nggak boleh ya, kita nggak boleh main, nggak boleh lihat Facebook, tidak boleh lihat, tidak bisa nonton, enggak, bukan itu ya. Tetapi kita tahu apa yang terutama yang harus kita lakukan di dunia ini sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak yang sudah mendengar kabar baik tentang keselamatan kekal dari Yesus Kristus. Ya. Apakah hidup kita masih mempersilahkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita? Apakah kita setiap hari ada firman yang masuk? Apakah kita hanya hari Minggu saja karena disuruh orang tua, ya, karena dikejar-kejar kakak layan, ya? Apakah hanya hari Minggu aja? Apakah setiap hari kita ingin ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui saat teduh, ya, melalui misbah keluarga, ya, melalui ya, kita sekarang banyak juga di YouTube ya tentang pemberitaan firman Tuhan dari berbagai gereja kita ada, ya. Tapi sudahkah kita dalam kehidupan kita hidup dekat kepada Allah, hidup bersekutu dengan Allah, kita dipersatukan di dalam pelekat PT untuk diutus untuk keluar menyampaikan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari, yaitu tentang kabar baik, tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus yang sudah mati, sudah bangkit, dan sudah naik ke surga dan memberikan Roh Kudusnya dalam diri adik-adik, kakak layan, dan tante juga. Ya. Mari kita belajar untuk hidup melekat kepada Allah. Untuk bisa melekat kepada Allah, ya kita harus sering dan sering ya mendengar firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sehingga iman kita itu kuat, kita mengakar
berakar di dalam Kristus, ya, sehingga pertumbuhan iman kita bertumbuh dengan baik karena akar kita kuat sehingga kita bisa bertumbuh dengan baik. Pertumbuhan iman kita, pengenalan kita akan Tuhan, pengenalan kita akan panggilan Tuhan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik itu, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk keluar seperti Barnabas dan Saulus, untuk keluar sampai ke ujung bumi supaya mendengarkan kabar baik, kabar sukacita itu. Ya. Mari adik-adik, kakak layan, kita semua belajar supaya kita bisa berakar di dalam Kristus, yang kemudian kita bisa bertumbuh dengan baik. Ya. Walaupun dunia ini banyak menawarkan hal yang tidak baik. Ya. Kalau kita sudah ditawarin main game, kalau orang yang sudah kecanduan main game, pengennya main game terus, sampai lupa tidur, lupa makan, lupa mandi, lupa semuanya. Ya, pengen main sampai menang. Nah, tapi kalau kita berakar di dalam Kristus, kita inginnya terus-menerus diperbaharui di dalam Kristus. Sampai kita berakar, sampai kita bertumbuh dengan baik iman kita. Dan akhirnya kita dengan penuh sukacita, dengan bersyukur, kita mau memberitakan firman Tuhan kepada dunia. Kita berbuah lebat, sehingga kita bisa menjadi kehadiran kita di dunia ini membuat orang lain diberkati. Kita sudah menerima berkat, tapi kita juga memberkati. Kita sudah menerima Roh Kudus, kita diutus, dipanggil untuk keluar memberitakan kabar baik itu. Ya, mari kita bersama-sama di Tuhan, di mana kita dipersatukan oleh Kristus untuk menjadi anak-anak yang dipenuhi Roh Kudus, di mana kita punya keberanian, punya kemampuan, punya kekuatan untuk melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah. Banyak orang menjadi mendengar firman Tuhan. Dan kita percaya Roh Kudus juga bekerja di hati orang-orang yang mendengar kabar baik dari kita. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus juga berbicara kepada mereka. Ini tugas kita di dunia. Selama kita ada di bumi ini, selama kita masih dipersatukan di dalam Kristus, tugas kita adalah mengabarkan kabar baik, mengabarkan kabar sukacita. Kita seperti Barnabas, Saulus, punya keberanian, punya kekuatan, punya kerinduan untuk orang lain mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin.
saya adik-adik kita sudah mengenalkan firman Tuhan yang dari Bapak Tante Marta. Kita akan melanjutkan ibadah kita untuk merespon firman Tuhan pada hari ini. Kita akan satu pujian dari Kidung Jemaat 424 ayat yang 1 sampai ayat yang 1 dan 2 itu menginginkan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mungkin untuk pokok-pokok doanya bisa dikasih tahu mungkin kamera ini pembagiannya gimana? Poin-poin dan Tinggal bagi aja, Kak. Udah ada poinnya. oke, tadi yang doa syafaat itu adik boleh di Laudri sama Edo. Audi dan adik Edo. Apakah ada adik Odi sama Edo? Ada, Kak. Oke. Odi ada? Odi di Odinya nggak ada ya? Dia nggak ada ya, Kak? Mau diganti aja atau berdua aja berarti ya? Edo sama Tante Marta mungkin ya, Kak? Boleh. Edo sama Tante Marta aja. Ya, boleh. Mungkin untuk pembagian pokok doanya mungkin untuk ini kan kebetulan juga pas 6 poin, mungkin 3 pokok doa aja untuk nanti akan dimulai oleh Edo. Untuk 3 poin pertama yaitu bangsa dan negara, pandemi COVID, dan juga tim Israel lawan. Dan untuk Tante Marta, 3 poin selanjutnya untuk gereja, GPB Bethel, kemudian untuk Pakat PR, dan juga untuk keadaan kaya, dan akan ditutup langsung oleh doa Bapak kami. Mungkin gitu aja pembagiannya, dan mungkin boleh dimulai aja untuk Edo. Silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang cerah Engkau boleh berikan kepada kami, bangun di pagi hari ini, berkumpul bersama-sama bersekutu ya Tuhan Yesus, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami teringat akan bangsa dan negara kami, di mana kami sedang mengalami pandemi ya Tuhan Yesus. Engkaulah yang tahu dari beberapa tahun lalu, kami sudah berada di rumah, kami sudah
melewati, kami sudah beradaptasi kembali dengan kondisi yang seperti ini, Tuhan Yesus. Kami tak henti-hentinya juga mengucap syukur atas karunia, atas pemberkatan-Mu ya Tuhan Yesus selama kami berada di rumah ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin mengucap syukur untuk turunnya angka COVID di negara kami tercinta ini ya Tuhan Yesus, walaupun masih ada saudara-saudara kami, teman-teman kami yang masih terjangkit, namun ada pemberkatan yang Engkau berikan ya Tuhan Yesus, ada berkat yang Engkau nyatakan ya Tuhan Yesus bagi negeri ini, sehingga angka COVID boleh turun ya Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan, kami juga ingin mengucap syukur untuk orang-orang yang sudah Engkau berikan, terkhusus terlebihnya untuk relawan-relawan, petugas medis, dokter-dokter di luar sana yang sudah berjuang. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami doakan mereka, semoga masing-masing keluarga dari mereka, masing-masing pribadi mereka boleh menjadi berkat, boleh menjadi pahlawan bagi negara ini, ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur untuk penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, Roh Kudus-Mu yang selalu memampukan kami melewati hari-hari kami. Kalau pada ibadah pagi hari ini, kami mau membawa gereja kami, gereja GPIB Bethel khususnya, Tuhan, kami mau membawa gereja kami kepada Engkau supaya gereja kami ini sungguh-sungguh di dalam pelayanannya, di dalam pemberitaan firman-Mu, benar-benar kami menjadi gereja yang misionaris, yang membawa kabar baik kepada dunia di sekitar kami, bahkan kepada bangsa-bangsa, melalui hamba-hamba-Mu yang sudah diutus secara khusus untuk membawa kabar baik, kabar sukacita itu. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua gereja yang ada di muka bumi ini, di dalam kondisi pandemi ini, kami boleh tetap memberitakan kabar baik itu, walaupun hanya melalui media sosial yang ada. Kami mau serahkan Tuhan, supaya semua dimanapun kami berada, Engkau tetap bekerja dan Engkau memampukan kami untuk tetap mengabarkan kabar baik itu di tengah-tengah dunia yang saat ini dalam kondisi yang sungguh memprihatinkan Tuhan. Tapi karena Engkau, Allah kami yang berkuasa, kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama kami, dan Tuhan memampukan gereja-gereja yang ada di dunia ini, dan khususnya juga gereja GPIB di Indonesia ini, dan terkhusus lagi GPIB Bethel di Bandung, di mana kami bersekutu, di mana kami bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan, menikmati rancangan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, kami tetap percaya bahwa gereja-gereja di mana Engkau tempatkan kami dimampukan memberitakan kebenaran firman Tuhan, kabar sukacita, kabar keselamatan. Dan kami berdoa khusus untuk Pekat PT di seluruh Indonesia, di semua GPIB yang ada. Tuhan, Engkau pakai kami, Engkau memampukan kami sebagai generasi penerus bangsa kami, gereja kami, mampukan kami Tuhan. Pekat PT tetap dan terus berkembang, dan semakin berkembang karena Roh Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin Pekat PT. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan, adik-adik layan, khususnya di GPIB Bethel. Tuhan, Engkau yang melihat, Tuhan yang tahu keberadaan kami masing-masing. Sekolah kami,
orang tua kami, pekerjaan kami. Tuhan, Engkau yang memegang, yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami ada dan kami mau untuk Engkau utus menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk Engkau utus mengabarkan kabar baik di mana kami ada, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah teman-teman kami, di tengah-tengah pekerjaan kami. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami. Mungkin ada adik-adik kami atau kakak layan yang saat ini dalam pergumulan, dalam fisik yang kurang sehat. Kami mau Tuhan, Engkau menjamah, Engkau menolong, dan Engkau memberkati setiap usaha yang sudah kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa kami yang kurang sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya Tuhan, seperti kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat Edo dan saat. Sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Seperti biasa, tentunya melalui e-wallet, melalui QR code yang ada di layar adik-adik sekalian. Mungkin bisa di-capture dulu, atau mungkin nanti boleh juga untuk orang tuanya, bisa melalui QR code yang ada di layar di screen. Dan jangan lupa untuk adik-adik untuk menambahkan kode unik 2 di belakang lampu nyala yang akan adik-adik kasih. Jadi misalnya contoh, adik-adik mau ngasih 10.000 nih. Nah, adik-adik ketiknya 10.002, 10.002 yang ada di layar. Oke, dan untuk menjadi kesempatan pada hari ini, satu pujian, inilah ungkapan inilah ungkapan syukurku. Ku berikan dari hatiku, terimalah persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Bait yang kedua ya adik-adik. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan
adik-adik kita akan berdoa bersama. Untuk berdoa akan dipimpin oleh adik Emily. Nah, ada adik Emily? Ada, Kak. Oke, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini, Tuhan, agar bisa menjadi berkat dan juga bisa memperluas kerajaan-Mu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Emily. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam warta teruna. Boleh Kak Melani warta terunanya? Oke, sebentar ya. Oke adik-adik, untuk warta teruna kita hari ini, tetap diingatkan minggu depan kita tetap ada ibadah teruna via Zoom. Kita belum bisa tutup tatap muka, jadi kita tetap akan ibadah via Zoom. Nah, nantinya diingatkan juga ya adik-adik, untuk kakak-kakaknya semua, diusahakan untuk tetap on cam selama kita beribadah. Sama seperti kita ibadah di gereja ya, diusahakan. Nggak tahu, mungkin kadang-kadang kalau misalnya sinyalnya nggak kuat, mau nggak mau kita mesti off cam. Tapi adik-adik harus tetap ada di tempat meskipun adik-adik off cam, tetap mengikuti dengan hikmat, mengikuti dengan baik untuk ibadah kita. Karena kita ibadah ya adik-adik ya. Jadi harus tetap ada dan diusahakan terus tetap on cam. Kemudian tetap untuk ikut baca Alkitab satu pasal setiap hari. Adik-adik yang belum ikut atau kakak-kakak yang belum ikut ditunggu untuk join supaya kita bisa sama-sama baca Alkitab. Kita bisa sama-sama kenal Bapak kita bisa sama-sama dengar apa sih firman Tuhan buat kita. Kemudian nantinya kita akan bikin video ya adik-adik untuk Natal. Nanti kalau misalnya KKL, Kak Joel Rumkoy, KL, karena kita ada 2 Joel, jadi yang satu KL dan satu Kak Jo. KL udah selesai bikin ininya, bikin lagunya, udah selesai bikin MIDI-nya, maksudnya bikin lagunya. Nanti di-share ya ke adik-adik. Jadi nanti kita akan bikin video. Itu aja dari kakak, kembali ke Kak Joy. Dan kita akan menutup ibadah kita pada hari Minggu ini. Adik-adik ingat juga kalau kita itu ibadah yang setiap minggu ini, setiap hari Minggu ini cuma ibadah ritual. Yang paling penting itu adalah praktisnya, praktek kita dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita menjalankan apa yang sudah kita dengar pada hari ini, kita menjalankan apa yang sudah kita dapat dari Tante Mara tadi, apapun yang adik-adik dapat, berkatnya, kemudian nasihat-nasihatnya, apa yang sudah adik-adik tahu, dijalankan selama seminggu ke depan. Jadi, yang paling penting itu adalah gimana cara kita menjalankannya. Karena ada juga tertuliskan di Alkitab kalau iman atau perbuatan itu adalah mati. Jadi, kita harus dengar dan juga lakukanlah kehidupan sehat. Dan adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan tutup bagian dari Bakti 78, Yesus Kristus sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam namanya ada bagai genteng yang teduh bagi orang yang mencari tempat
siang berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat, dialah dalam rohnya ada hidup, puji Dia selamanya. Adik-adik, kakak layan, kita akan mengakhiri ibadah virtual kita pada pagi hari ini. Namun, persekutuan kita kepada Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita dimanapun kita ada. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Yuk kita foto. Adik-adik, kakak layan semua, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, Tante. Tuhan memberkati semuanya. Yuk kita foto dulu yuk. Sebentar.